Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wuridian Sari MPD, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2. Saya bertugas di SDN Cipinang Melayu 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Kurikulum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, 4 evaluasi. Secara umum, komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang dapat digunakan beberapa negara, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, kedua, panduan pedagogik, ketiga, panduan asesmen. Kerangka dan komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Apa itu kurikulum? Ada 2 hal yang utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. 1. Kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu. Bahwasannya murid menjadi acuan atau dari kurikulum itu sendiri, targetlah jelas di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah menjadi jantung desain atau pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Sementara, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Alasan perubahan kurikulum. Dari materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Alasan perubahan kurikulum. Perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat saat ini menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Alasan perubahan kurikulum. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menyampaikan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Misalnya, 1. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kedua, guru harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Ketiga, begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? 1. Di mana sekolah kita berada? Kedua, apakah di tepi pantai? Ketiga, apakah di tengah-tengah perkebunan? Keempat, apakah di tengah-tengah perkotaan yang padat penduduknya dengan sosial yang beragam? Kelima, selama setahun belakangan,
perubahan apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah kita. Keenam, apakah ada bangunan yang perlu didirikan? Ketujuh, apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk merancang pembelajaran untuk murid kita masing-masing? Boleh jadi memang tidak akan sama. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi juga? Perbedaan lingkungan di sekolah, di ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid kita di sekolah. Dapat diterjemahkan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibahas pada siswa, guru, dan orang tua murid. Kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Itulah sedikit penjelasan dari saya terkait kurikulum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.